Halo, assalamualaikum, kembali lagi di channel Servis AC Bekasi. Pada kesempatan video kali ini saya ingin memberikan tutorial ya, cara mengetahui kalau unit outdoor AC ini kurang oli ya, kurang oli, dan sekalian cara penambahan olinya ya gitu. Jadi di depan saya ini ada unit outdoor Panasonic ya. Ini udah saya cuci bersih, tinggal kita menambahkan oli ya. Jadi memang oli wajib ditambah atau diganti dari semua dari nol dikuras diganti baru tuh biasanya kalau AC-AC yang udah lama ya. Nah terus oli berkurang biasanya itu jika terjadi kebocoran freon, semisal freon nggak dingin, AC nggak dingin ditambah freon, ntar nggak dingin lagi ditambah freon lagi, itu otomatis freon yang keluar itu beserta olinya ya, otomatis itu wajib ditambah oli. Nah ciri-cirinya AC kurang oli biasanya itu dinginnya kurang nyes, ampernya tinggi, kompresornya agak panas, kompresornya panas. Biasanya itulah ciri-ciri dari unit AC yang kurang oli. Dan di sini saya ingin ngasih tutorialnya, kita tes, kita colokin outdoornya untuk mengetahui bahwa unit AC ini olinya kurang. Ya sekarang kita buka ya. Ini kebetulan udah saya cuci kemarin, ini udah bersih. Nah kita review dulu untuk unitnya. Ini unit AC-nya, modelnya CU KC7 NKJ ya. Ini 3/4 PK, dayanya 760 watt. Ini masih R22. Ini untuk ampernya 2,5 ampere. Dayanya di angka 530. Terus BTU-nya ini 7000 BTU ya. 3/4 PK. Oke. Kita langsung buka aja. Ini. Nah, ini sekarang kita tes dulu ya, kita press untuk mengetahui kalau unit AC ini olinya kurang. Oke, kita buka tutupnya. Kita press dulu ya untuk mengetahui kalau unit AC ini olinya kurang. Kita pasang kabelnya dulu. Ini kabelnya bolak-balik nggak apa-apa. Nah, di sini yang terpenting itu posisi kunci L atau talepnya ini harus terbuka ya. Nah ini harus kita buka ya. Ini buka semuanya. Oke, nah kita sekalian mau ganti kapasitornya. Ini kebetulan kapasitornya udah rusak juga kemarin, sekarang kita ganti yang baru ya. Ini pakainya 20 mikro karena dia 3/4 PK. Oke, ini udah diganti. Sekarang kita kembali ke proses pengetesan. Oke, kunci L ini kebuka ya, nggak boleh tertutup buat ngepres. Nah jadi ini manifold di sini buat ngepres. Kita masukkan ke pipa korong. Oke, kalau sudah kita tes.
sedang proses press. Dapat 150 PSI. Naik. Ini pressnya masih bagus ya. 200. Kita press sampai 400. Ntar kalau udah 400 kita tutup. Kita matikan. Tiga 350, 300, kita sampai 400 ya. Ngepres usahakan pakai yang merah ya, yang tinggi, high, kan high. Oke, ini udah mau 400, kita cabut. 4,5 juga kuat sih. Ini 4,5, ini 4,5. Oke, kita cabut ya. Nah, ini belum balik ya. Biasanya keluar asap di sini nih. Belum. Kita masih nunggu. Nih ya. Dia keluar, dia balik ya. Dia harusnya nggak balik, dan dia udah turun ke 350. Oke, sekarang kita langsung ke proses penambahan olinya ya. Kita buang dulu ini, kita buka. Ya, jadi ya untuk pengisian oli itu bisa berbagai macam cara. Sebetulnya bisa lebih cepat, lebih simpel. Kita dari sini aja bisa nih, dari sini. Dimasukin dari sini bisa dari pipa hisapnya. Cuman itu kalau menurut saya ya, itu kan masing-masing sih. Kalau menurut saya kurang maksimal. Jadi lebih bagusnya itu masukin olinya itu dari tekannya ya, dari sini langsung. Jadi si oli itu langsung masuk. Nah, sekarang kita potong di sini aja, soalnya dipotong di sini lebih bagus, cuma tinggal diangkat ya. Tapi las saya itu yang oksigennya habis, jadi nanti pakai las apa namanya, las ovos itu, pakai las biasa gitu. Jadi kita potong sini aja, nanti di shock, dilas ulang. Oke, ini udah putus, tinggal kita shock ya. Kita bikin shock buat nanti kita ngelasnya gampang. Nah, sekarang kita shock pipa ini dulu. Oke, kita kupas dulu aja biar enak rumahnya. Oke. Tinggal kita ngelepas ini seng ininya. Susah nih ini. Oke, kita shock. Shocknya mana shocknya? Nah, ini kita pasang shock ya.
Sok ini fungsinya buat nanti kita masang kembali ya, untuk apa, pipanya buat ngelas. Kita sok ya, buat nanti kita masukin pipa lagi. Terus sok. Oke, sok sudah disok, tinggal kita nambahin olinya. Oke, udah, tinggal kita nambahin olinya. Ini udah saya siapkan oli R22. Nah, biar enak masukin olinya, saya siapkan plastik, tuang seperlunya saja. Dan cukup segini, cukup dah ya. Nah, kalau udah, kita ikat pakai karet. Oke, ini ya, jadi tinggal kita masukin saja. Kita gini, tekan. Jadi bagusnya itu dari pipa dorong ya. Oke, udah beres ya, ada habis nih. Oke, nggak ada yang belepet ya, aman. Oke, ini sebelum kita konekkan, kita hidupin dulu, kita tes dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada yang nyenggol ya, aman. Kita tekan isapnya ini ya. Isapnya nih. Oke, tinggal kita langsung kita connect kan. Oke. Ya, kita kasih ini apa, kain basah ya, agar apa, CRS-nya nggak panas. Jadi panasnya nggak nyampe ke bawah. Nah, terus ini udah kita amplas, tinggal kita las. Oke, sekarang kita mau ngelas ya. Kita menggunakan las biasa, las yang oksigen itu
anginnya habis, jadi nggak bisa dipakai. Terus tidak mungkin. Udah beres. Nah, nanti kita lap, tunggu dia kering baru kita lap ya, agar keraknya itu enggak ke dalam, terus sama matangnya biar sempurna. Oke ya, ini udah jelas, sudah cakep. Tinggal kita press, kita tes lagi. Oke, sekarang kita colok ya, aman ya, ini enggak kena kabel. Press sampai 450. Sekarang kita ngetes sambungan tadi yang kita las ya. Mendekati 450. Siap-siap kita cabut ya. Kita cabut. Oke. Siap nih, enggak aman, nggak turun, aman.
Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, di komen, di share, dan di subscribe. Pesan selalu berbuat baik dan berbuat kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.